Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita puji Tuhan saat ini, mari kita bernyanyi. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan yang akan menyelamatkan engkau. Demikian pembaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kehidupan kita tentu kita sering berhadapan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang sering melukai kita, atau bahkan orang-orang yang tidak memberikan dampak yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, yang mungkin bisa mereka melukai hati kita, melukai fisik kita, bahkan membuat diri kita ini menjadi orang yang memiliki rasa tidak senang atau bahkan mendendam seseorang itu. Dan memang selama kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita dipastikan akan menghadapi hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya terhadap orang-orang yang melukai hati kita, yang membuat kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus ketika dia memberitakan Injil, dia sering menghadapi hal-hal yang demikian. Dan senantiasa sepanjang perjalanan hidupnya ketika dia memberitakan Injil, dia sering difitnah, dilukai, dan berbagai hal dia terima. Apa yang dia lakukan Paulus? Paulus sendiri tidak melakukan pembalasan dan tidak punya rencana untuk melakukan sesuatu yang jahat kepada orang-orang yang melakukan yang jahat kepada dia. Namun Paulus memahami bahwa firman Tuhan harus diberitakan, hidup dia harus selaras dengan kehendak Tuhan. Urusan pembalasan itu adalah urusan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi tidak ada rencana dalam hidup Paulus untuk membalaskan sesuatu yang jahat yang dia terima. Namun dia yakin bahwa dari Tuhanlah segala sesuatu pembalasan kepada orang-orang yang jahat tersebut, karena seluruh dunia ini berada di dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tengah-tengah kehidupan kita saat ini, tentu kita tadi berhadapan dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan tipu muslihat,
ada fitnah, ada berita hoax, dan sangat banyak sekali hal-hal yang jahat yang sering kita temui di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita seorang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, mengimani bahwa firman Tuhan kita terima, kita dengar, dan kita siap untuk mengerjakannya, hindarilah pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan atas kita. Berdoalah bagi mereka, sebagaimana Yesus berkata bahwa kita harus meninggalkan orang-orang yang membuat hati kita terluka, yang membuat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, yang memfitnah kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, supaya kiranya mereka disentuh oleh Roh Kudus dan mereka bertobat dari kejahatannya dan meninggalkan segala kejahatannya, sehingga orang-orang yang baik semakin banyak di tengah-tengah dunia ini. Namun jika kejahatan kita balas dengan kejahatan, berarti orang yang jahat bertambah dengan dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pahamilah bahwa pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan yang membalas, pasti dengan cara Tuhan itu sendiri. Terkadang Tuhan membalas bukan dengan kekerasan, bahkan Tuhan mampu mengarahkan atau membalikkan perjalanan hidup dari seorang yang jahat itu menjadi terarah kepada Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari, jika Tuhan yang mengerahkan, membalas kelakuan jahat dari seseorang itu dengan membalikkan perjalanan hidupnya, sehingga dia menjadi seorang yang menjadi berkat bagi orang banyak, sehingga dia menjadi seorang yang anti kepada kekerasan, anti kepada hoax, bahkan dia seorang yang mencintai kehidupan sebagaimana kerinduan banyak orang. Oleh sebab itu, berdoa kepada orang-orang yang melakukan yang jahat, dan kiranya Roh Kudus menyentuh hati dan pikiran mereka. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita lakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya, mengasihi orang banyak dan berdoa bagi orang-orang yang belum bertobat. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami saat ini, di mana memang di tengah-tengah dunia ini kami berhadapan dengan berbagai tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan bahkan ya Tuhan, hal itu bisa kami temukan di dalam kehidupan kami setiap hari, baik di keluarga, di lingkungan persekutuan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, bahkan lingkungan gereja sendiri ya Tuhan. Ajarlah kami umat-Mu ya Tuhan untuk mampu memaafkan seseorang, bahkan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat, agar kiranya mereka meninggalkan perbuatan jahat mereka dan kembali kepada kehendak Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mencintai jalan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang menguasai orang-orang yang punya rencana yang jahat, sehingga mereka ya Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada, lindungilah, jauhkan dari mara bahaya. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat bagi jemaat-Mu ya Tuhan, dan Tuhan yang memberikan mereka kesehatan jika ada yang sakit, penghiburan bagi yang berduka, dan lawatlah jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga semangat mereka ya Tuhan semakin penuh ketika mereka merasakan indahnya lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya Kristus Yesus kami berdoa. Amin.